Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Dan jangan lupa ya, untuk yang Anda sudah berinteraksi dengan kami, ada 4 yang beruntung untuk mendapatkan 1 buah buku, dan ada 3 orang yang mendapatkan 1 CD ya. Ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo malam motivator. Ya, ini dengan Happiness with Arfan Pradiansyah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Ratna di Jakarta. Ibu Ratna, silakan Ibu. Iya, Pak, bagaimana belajar ikhlas dan tetap bahagia pada saat kebaikan kita diabaikan? Contohnya, aku kan berbuat baik misalnya dengan seseorang, tapi pada saat aku yang benar-benar butuh pertolongan orang itu dengan tegas mengatakan no begitu, tapi aku nggak bisa, aku selalu yes begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ini ya. Bagaimana caranya ikhlas tuh supaya bahagia juga? Ya, kita harus menyesuaikan irama kita dengan irama orang lain gitu. Artinya apa? Memahami dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi walaupun kita sudah berbuat baik, tapi mungkin dalam sudut pandang yang bersangkutan masih banyak hal yang kurang, atau mungkin dia belum bisa mengucapkan terima kasih. Ya memang itu levelnya baru sampai situ gitu. Ya udah, kita tetap berbuat baik karena kita orang baik. Karena kita juga orang bahagia, Bu. Iya. Ya. Nah, mungkin kalau dari Ibu harus memaklumin orang itu bahwa dia belum sampai levelnya. Sebagaimana tadi Ibu mengatakan tadi, anak-anak yang baru masuk sekolah belum sampai levelnya. Seperti anak-anak yang sudah lama bersekolah. Iya. Kalau kita memahami seperti itu, ya akhirnya kita bisa bersabar. Bersabar dan berbahagia. Betul. Ya, menyamakan irama itu tadi menyamakan irama. Ya, Ibu sabar aja, Bu. Berarti orang itu masih belum selevel sama Ibu. Kalau Ibu udah bagus ya, bisa berbagi, bisa membantu ya. Jadi tetap bahagia, gembira di dalam kedamaian. Betul. Nah, kalau misalnya nih, ada nggak pernah punya pengalaman juga misalnya istilahnya murid-murid yang sudah dibantu, kemudian ada yang berbaliknya terus jadi nggak mau kenal lagi. Bimbi nggak mau kenal lagi saudaranya. Ada. Saya tidak pernah sekolah di sana. Oke, denial. Merasa malu. Ya tidak apa-apa. Iya. Itu kan berarti nerima kenyataan bahwa ada satu murid yang tidak mau mengakui bahwa mereka sekolah sama pernah kita. sekolah dengan ya enggak kita, apa-apa. ya. Ikhlas. Berarti ikhlas. Berarti kita menyamakan iramanya mereka. Iya betul. Berarti memang levelnya baru sampai situ. Iya. Jadi dimaklumi, terima kenyataan lah. Supaya mereka bisa menjalani proses. Iya, kan banyak anak murid berapa puluh ribu, terus ada 1, 2 yang aku nggak sekolah di situ. Aku sekolah sendiri, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Aduh, adem sekali loh kalau bersama Ibu dan Rosni, enggak apa-apa ya, semuanya enggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita beda satu-satu, jadi ada 6 sebetulnya ya, kesabaran. Makna sabar yang baru ya. Nomor 1 adalah menunda respon. Termasuk kalau misalnya kita lagi mau belanja, mau belanja. Diskon. Duduk dulu ya. Atau sampai rudu. Nggak jadi belanja ya. Sabar gitu, masuk ke musola aja. Ya. Nomor 2. Nomor 2 adalah sabar itu adalah proses. Nah, itu tadi menikmati prosesnya. Jadi masuk ke dalam naik turunnya proses itu. Ada yang up, ada yang down. Ada up and down, kita nikmati. Ya, menerima kenyataan ya. Yang ketiga, sabar itu adalah kata kerja aktif. Jadi berusaha terus sampai berhasil. Walaupun 6 kali gusur. Itu dia ya. Yang keempat, sabar itu adalah menyatukan badan dan pikiran di satu tempat. Body, mind, and soul. Seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu 22 tahun. Itu kalau bukan body, mind, and soul-nya ada di satu tempat, itu sulit sekali. Jadi badannya mengajar, hatinya pun mengajar. Jiwanya semuanya untuk pendidikan. Karena banyak juga orang yang badannya mengajar, tapi hatinya memikirkan hal yang lain. Nah, bukan seperti itu yang namanya sabar. Sehingga menghadapi anak-anak yang banyak masalah, akhirnya tidak sabar ya. Yang kelima, sabar adalah menyamakan tempo kita dengan temponya orang lain. Karena yang membuat kita tidak sabar adalah kita sudah 100 km per jam, menghadapi orang baru 20 km per jam dan sebagainya. Memahami proses dia segitu ya. Levelnya masih seperti itu. Kita masuk ke dalam pemahaman yang dia pahami saat ini. Dan yang kelima, yang terakhir, yang keenam, sabar itu adalah mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Jadi yang gerusak-gerusuk. Nah, kemudian apakah ada jaminan bahwa dengan bersabar yang dalam 6 definisi itu kita pasti mendapatkan happiness di dalamnya? Pasti, pasti ya. Karena ketika kita sabar, kita sudah masuk ke dalam irama alam semesta. Ya, karena alam semesta ini kan semuanya diciptakan Tuhan dengan kesabaran kan, dengan berproses.
Padahal Tuhan kalau mau menciptakan bisa langsung jadi kan, tapi Dia menciptakan segala sesuatu berproses. Seorang anak bisa lahir ke dunia ini juga berproses 9 bulan 10 hari, itu kan proses. Bumi alam semesta diciptakan 6 hari misalnya, itu kan juga sebuah proses. Dari pendidikan juga dari SD, pendidikan sekarang juga sudah kan sampai proses. Sekarang sudah sampai akademi. Luar biasa. Jadi semuanya berproses dengan berjalannya waktu. Iya. Mungkin Ibu Dian dan Ibu Rosi bisa sharing bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan happiness? Menekan emosi. Menekan emosi. Terus kita selalu bersabar dan memahami orang lain. Terus mau menerima Kenyataan seperti apa pun juga, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi cinta kasih. Berbagi cinta kasih. Dapat cinta banyak sekali. Dengan berbagi maka itulah kebahagiaannya. Baik, betul. Mas Arfan, untuk kesimpulan terakhir? Ya, sebetulnya tadi Ibu sudah menyebutkan itu ada dari 7 rahasia kesabaran itu sudah ada 3 gitu. Oh gitu ya. Jadi ada sabar, ada syukur yang minggu depan akan kita bahas ya, dan juga ada kasih tadi. Dan juga pasti akan kita bahas juga gitu ya. Jadi intinya sesungguhnya adalah sabar itu adalah the biggest secret of happiness. Rahasia terbesar dari kebahagiaan. Ya, tetapi memang kata-kata sabar itu seringkali disalah tafsirkan dengan mengelus dada. Itu bukan bahagia itu. Duduk, diam, dan menunggu. Itu juga bukan sabar. Dan yang duduk, diam, dan menunggu itu juga bukan rahasia kebahagiaan. Jadi kalau Anda hanya duduk, diam, dan menunggu dan berharap Anda bahagia, ya belum tentu ya kalau Anda nggak sabar yang sesungguhnya. Ada 6 tadi ya definisi dari kesabaran. Yang pertama, sabar itu adalah menunda respon. Yang kedua itu sabar adalah menikmati prosesnya. Kemudian yang ketiga, sabar itu adalah kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Artinya kalau Anda menerima kegagalan, coba lagi, habiskanlah itu kegagalan sampai Anda berhasil. Kemudian menyatukan antara tubuh, badan, dan pikiran di satu tempat. Kemudian yang keempat adalah? Yang kelima, menyamakan irama, tempo kita dengan orang lain. Dan yang keenam adalah? Melakukan satu hal di satu waktu. Oke, baik. Dan pemenang satu buku Seven Laws of Happiness adalah Rido di Lombok. Dan pemenang 3 buah CD adalah Eni di Medan, Evi di Padang, dan Ratna di Jakarta. Selamat ya. Ya pemirsa Happiness, tak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook maupun Twitter. Mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita ataupun melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Twitter kami di @happinessarfan. Dan Facebook kami di happinesswitharfan@yahoo.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose dan juga Mas Arfan Pradiansyah serta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan if you wanna be happy now.